Oke, kali ini kita akan membahas satu film anime movie yang berjudul Kaiju no Kodomo atau Children of the Sea, atau lagi bahasa Indonesianya Bocah Tepi Pantai. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Ayumu Watanabe. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Film ini berkisah tentang seorang wanita bernama Ruka. Ruka ini adalah seorang siswi SMP yang suka dengan hal-hal tentang laut. Dan anime ini akan mengisahkan tentang liburan musim panas yang dilalui oleh Ruka. Di awal film, kita diperlihatkan Ruka yang sedang keluar dari rumah dan akan pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Ruka sedang berolahraga bersama teman-teman satu kelasnya. Namun tiba-tiba Ruka pun tersandung kakinya sendiri dan jatuh. Teman-teman di sekitar bukannya menolong si Ruka, malah melihat saja. Dan satu teman wanitanya menghina si Ruka ini dengan badan kecil. Sontak itu membuat Ruka marah, kemudian Ruka menyikut hidung temannya yang menghina Ruka ini. Ruka pun diminta menghadap ke ruang guru. Di sana dia dipojokkan oleh gurunya juga. Jadi si Ruka ini di sekolahnya seperti tidak dihargai. Sampai-sampai gurunya sendiri pun juga gak bisa ngebelain Ruka. Seperti itu. Ruka pun lari dari sekolahnya dan menuju pantai. Di sana dia merasa awal liburan musim panasnya sudah berakhir. Kemudian Ruka pergi ke sebuah akuarium kota yang dimana isinya di sana semua adalah biota laut. Ternyata ayah Ruka yang bernama Azumi bekerja di sana. Dan tanpa sengaja salah satu pegawai akuarium ini mengenali Ruka dan mempersilahkan Ruka untuk bertemu dengan ayahnya di belakang. Di saat Ruka mencari ayahnya, tiba-tiba Ruka dikagetkan dengan seorang laki-laki muda yang tiba-tiba masuk ke akuarium raksasa. Ruka pun lari dan melihat si anak laki-laki ini bisa dengan leluasa bergerak di air seolah-olah dia ini memang hidup di air seperti ikan. Dan akhirnya mereka berkenalan. Nama anak tersebut adalah Umi. Umi ini dulunya hidup di tepian pantai bersama ikan duyung yang merawat dia. Hingga akhirnya ditemukan oleh ayah si Ruka ini dan dibawa ke akuarium kota untuk diteliti lebih lanjut. Sebenarnya sosok manusia seperti apa Umi ini kok bisa ngobrol dengan jelas di air, dan dia itu nggak bisa lama-lama di darat. Jadi dia ini seperti entitas lain gitu. Lanjut, keesokan harinya di saat Ruka sedang di kelas sendirian, tiba-tiba Umi ini datang dan mengajak Ruka jalan-jalan. Si Umi ini benar-benar nggak tahu apa-apa soal daratan, katrok lah ya kalau orang nyebutnya. Sambil jalan-jalan, Umi memberitahu kalau dia punya seorang kakak yang bernama Sora. Yang biasanya si Umi ini sering jalan-jalan bersama Sora. Namun Sora sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian Umi mengajak Ruka untuk melihat Kitatama di tepi pantai. Setelah di tepi pantai dan menjelang sore, Kitatama itu beneran ada, yang ternyata itu adalah bintang jatuh. Ruka pun senang melihat pemandangan tersebut. Dari sinilah Ruka merasa senang setiap kali bertemu dengan Umi. Besoknya Ruka kembali ke akuarium kota untuk mencari Umi, namun Umi tidak ada di sana. Di saat itu tanpa sengaja Ruka mendengar rekaman suara paus yang sontak membuat Ruka seperti mengerti apa yang dikatakan paus ini. Melalui suara paus tersebut, dia pun tanya kepada seorang kakek tua bernama Jim, dan si Jim menjelaskan bahwa paus itu seperti informan. Jika paus sedang bernyanyi, berarti dia sedang memberikan informasi ke seluruh biota laut. Namun kata Jim juga enggak sesering ini paus bernyanyi. Dan menurut persepsi si Jim, akan ada sesuatu yang terjadi dekat-dekat ini. Lanjut, kemudian Ruka pergi ke tepi pantai untuk mencari Umi. Di sana dia juga tidak bertemu dengan Umi, namun malah bertemu dengan seorang anak laki-laki yang ternyata dia adalah Sora, kakak dari Umi. Sora ini seperti bisa membaca isi hati seseorang, dan si Sora ini tahu kalau Ruka ke pantai sedang mencari Umi, serta memberitahu dia untuk tidak mengambil Umi dari hidupnya. Ruka pun ngambek dan dia pergi dari sana. Sebelum Ruka pergi, Sora memberitahu kalau Umi memang benar ada di sini dan dia sedang berenang ke bawah laut. Ruka pun akhirnya pergi. Selang beberapa saat, Umi pun keluar dari dasar laut dan mengira Ruka juga ada di sana bersama Sora. Keesokan harinya, Ruka kembali lagi ke akuarium untuk bertemu dengan Umi. Ternyata Ibu Ruka tiba-tiba juga ada di sana. Sontak Ruka pun kabur dari sana bersamaan dengan Umi dan Sora. Mereka pun bersembunyi di sebuah kapal atas bujukan Umi untuk bersembunyi di situ. Tahu-taunya Umi dan Sora juga berencana untuk berlayar menggunakan kapal tersebut.
Ketika berjalan menyisiri laut, Ruka di dalam hatinya pun senang. Tiba-tiba kapal tersebut mati dan mereka terdampar di tengah laut. Ruka pun panik, tapi tidak dengan Sora dan Umi karena mereka berdua sudah terbiasa dengan laut. Ternyata Sora dan Umi sedang mencari sisa-sisa serpihan dari bintang jatuh itu. Dan Sora pun akhirnya menyelam ke dasar laut, diikuti dengan Umi. Kemudian Sora juga mengajak Ruka untuk ikutan menyelam. Ruka pun kagum dengan apa yang dia lihat di bawah sana. Banyak sekali hiu paus sedang berenang di sekitar dia. Sampai-sampai Ruka terhempas dan diselamatkan oleh Sora dan Umi. Setelah menyelamatkan Ruka, Sora melihat di bawah dan dia melihat sesuatu yang bersinar di bawah air. Sora pun langsung menyelam untuk mengejar sesuatu yang bersinar tadi. Dan diikuti juga dengan Umi, namun Umi tidak sanggup mengikuti cara berenang Sora yang sangat cepat. Singkat cerita, Ruka pun akhirnya sudah sampai di rumah dan dimarahi ibunya karena berlayar tanpa ada yang mengawasi dia. Ruka pun pergi lagi dari rumah. Di perjalanan, dia melihat segerombolan orang yang sedang melihat sesuatu di tepi pantai. Ternyata di sana ada banyak sekali ikan yang berasal dari lautan dalam sedang terdampar di tepi pantai. Di sana Ruka juga bertemu dengan ayahnya yang sedang menyelidiki fenomena ini. Ruka bertanya ke ayahnya bagaimana kabar Umi. Dan ternyata Umi baik-baik saja. Namun dia gelisah karena Sora belum ditemukan. Kemudian Ruka melanjutkan perjalanannya menyisiri pantai dan melihat Umi yang sedang tiduran di tepi pantai. Sontak Ruka pun bergegas menghampiri Umi yang dikiranya Umi ini sedang tewas. Tiba-tiba Umi pun sadar dan dia pun akhirnya tahu keberadaan Sora. Umi pun bergegas mencari Sora dengan mengajak Umi. Hingga akhirnya mereka berdua sampailah dia di sebuah tepian pantai lain. Dan benar, di sanalah Sora berada. Di lokasi ini Ruka bertemu dengan seseorang remaja. Dia bernama Anglet. Dia adalah mantan pendampingnya Jim. Anglet juga di sini sedang merawat Sora. Di sini Ruka diperingati oleh Anglet untuk berhati-hati dengan Umi. Entah apa yang dimaksudkan oleh Anglet ini. Menurut Ruka, Umi ini adalah salah satu temannya yang baik. Kemudian mereka bersenang-senang di sana hingga larut malam dan beristirahat di sana. Ketika sedang tidur, Ruka terbangun dengan suara Umi yang sedang merintih kesakitan. Ruka pun memegang badan Umi yang ternyata badan Umi panas. Ruka pun memberikan kain basah yang diletakkan di dahi Umi. Kemudian Ruka pun jalan-jalan dan dikagetkan dengan kedatangan Sora. Mereka berdua menikmati pemandangan laut malam sampai akhirnya Umi mengungkapkan kebahagiaannya bisa melihat pemandangan sebagus ini. Tiba-tiba Sora menciumnya. Yang ternyata Sora sedang memberikan sebuah batu kehidupan ke dalam tubuh Ruka. Sora pun tiba-tiba menyatu dengan ombak dan menghilang. Setelah itu Ruka pun seperti terbayang-bayang sesuatu. Sedangkan Umi semenjak hari itu dia belum sama sekali berbicara dengan orang lain. Kemudian Ruka pun jalan ke sebuah festival. Dengan keadaannya yang masih linglung, tiba-tiba Umi datang di hadapannya. Dan Umi memegang telinga Ruka yang sontak saja Ruka mendengar suara bisingnya paus hingga membuat batu kehidupan yang berada di tubuh Ruka juga bereaksi yang membuat Ruka kesakitan. Mereka berdua pun akhirnya bergegas menuju ke sumber suara paus tersebut. Dan akhirnya mereka bertemu dengan paus itu. Ruka dan Umi pun ditelan oleh paus tersebut. Akhirnya kejadian yang disampaikan oleh Jim di awal terjadilah, di mana terjadilah stopan yang sangat besar yang menjulur dari dasar laut hingga ke langit Bima Sakti. Dan ternyata Ruka ini dijadikan tumbal oleh Sora. Tubuh Ruka pun menjadi seperti tata surya dan dia menyadari bahwa dia akan mati. Tiba-tiba Umi datang dan mengambil batu yang berada di dalam tubuh Ruka dan mau memakannya. Namun awalnya Ruka tidak mau Umi mati karena batu tersebut, hingga akhirnya Ruka pun mengerti yang dimaksudkan oleh Umi. Yang ternyata batu itu adalah cahaya atau bisa disebut jiwanya si Umi. Akhirnya Umi pun mendapatkan batu tersebut dan Umi seketika lenyap dan menyatu dengan badai topan tersebut. Singkat cerita, Ruka pun selamat dan dia akhirnya percaya dengan keputusan Sora dan Umi. Tamat. Jadi seperti ini, aku jelasin sedikit ya biar paham. Umi dan Sora mereka berdua itu seperti entitas berbeda yang selain manusia lah, beda dari kita. Mereka tuh sebenarnya manusia yang bukan berasal dari bumi gitu. Oke, semoga dengan sedikit penjelasan ini bisa membuat kalian sedikit paham dengan film satu ini. Oke, matur suwun, jangan lupa support dong channel ini ya. Masa gak tahu? Subscribe dong, subscribe.